hari ini. Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Bertemu lagi dengan Ustazah Hasna dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9. Nah, penasaran dengan materi hari ini? Yuk kita simak cuplikan video berikut. Jadi, kesimpulannya adalah kita diharapkan bisa sebijaksana mungkin dalam menggunakan internet agar tidak terkena dampak negatif. Nah, setelah kalian melihat cuplikan video tadi, ada yang tahu orang tersebut sedang berbuat apa? Ya, berpidato. Sekarang Ustazah tanya, pernahkah kalian merasa tergugah untuk melakukan hal yang disampaikan oleh orator? Nah, berarti orator tersebut sudah berhasil melakukan pidato persuasifnya. Berhubungan dengan materi kita hari ini tentang pidato persuasif. Yuk, kita belajar. Sebelum kita membahas materi hari ini, kita persepsi dulu ya. Bagaimana cara membedakan jenis teks pidato persuasif dengan teks pidato jenis lain? Ayo, siapa yang masih ingat? Teks pidato persuasif menggunakan kalimat yang membangun, bersifat perintah, ajakan, atau rekomendasi mengenai suatu hal yang perlu dilakukan. Nah, untuk materi hari ini, tujuannya adalah diharapkan peserta didik mampu mengidentifikasi isi, pesan, dan gagasan pada teks pidato persuasif. Sekarang mari kita simak contoh teks pidato persuasif. Ustazah akan memberikan waktu kepada kalian untuk membaca teks pidato ini dengan saksama. Silakan. Nah, setelah dibaca, kita akan belajar menentukan judul, isi, pesan, dan gagasan dari teks pidato tersebut. Pertama, judul. Bagaimana menentukan judul? Hal pertama yang perlu dilakukan adalah membaca secara keseluruhan teks pidato tersebut. Setelah membaca, kita bisa menemukan kepala karangan. Dan kali ini, judul yang tepat untuk teks tersebut adalah pentingnya gemar membaca. Yang kedua, menentukan isi. Bagaimana menentukan isi? Tentu setelah dibaca secara keseluruhan dan kita mampu menemukan judul, isi tersebut adalah penjelasan mengenai pentingnya gemar membaca. Jadi mudah saja kalau kita sudah bisa menentukan judul. Hal ketiga adalah pesan. Nah, untuk menentukan pesan atau amanat yang ingin disampaikan sebuah pidato, pada teks pidato persuasif ini cenderung berada di bagian akhir paragraf, atau kalau pidato secara lisan biasanya berada di akhir-akhir. Nah, untuk pesan pidato pada teks kali ini yaitu, mari kita dekatkan anak-anak kita pada buku, akrabkan mereka pada kegiatan gemar membaca. Jangan menjadikan kegiatan membaca sebagai hobi semata, tetapi menjadikannya sebagai kebutuhan untuk menghadapi tantangan masa depan yang semakin berat. Terakhir, menentukan gagasan. Bagaimana caranya menentukan gagasan? Nah, agar lebih mudah untuk menentukan gagasan, kita perlu merumuskan beberapa pertanyaan yang jawabannya tentu terdapat pada teks. Ustazah sudah merumuskan beberapa pertanyaan. Yang pertama, sejak kapan pemerintah mencanangkan bulan September sebagai bulan gemar membaca dan hari kunjung perpustakaan? Pertanyaan kedua, apa tujuan seminar yang hendak dicapai dalam rangka memperingati bulan gemar membaca tersebut? Ketiga, siapa sajakah yang layak digolongkan sebagai pahlawan literasi? Kita memahami materi hari ini, nilai ukhrawi yang dapat kita ambil adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengajak manusia kepada petunjuk maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa mengajak kepada kesesatan maka ia mendapatkan dosa seperti dosa-dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 2674. Semoga kita bisa menjadi orang-orang yang dapat menebar kebaikan ya. Berbahasa Indonesia.
Kerap kali saya mendapat pertanyaan yang sama mengenai bahasa. Bu, untuk apa sih kita belajar bahasa Indonesia? Toh, tiap hari kita menggunakannya. Banyak sekali yang menganggap remeh bahasa. Bahkan ada yang berkata seperti anak senja. Yang mengeluh juga banyak. Menjawab soal ujian bahasa Indonesia yang pertanyaan bahkan jawabannya sangat panjang. Sampai-sampai katanya membuat sakit mata. Bu, kok isinya tulisan semua? Mungkin Anda, saya, bahkan kaula muda sudah lupa. Kalau bahasa memiliki kekuatan yang luar biasa. Mengutip dari Harimurti Kridalaksana yang menyatakan bahwa bahasa adalah sistem bunyi yang bermakna dan digunakan untuk berkomunikasi oleh setiap kelompok manusia. Kemampuan berbahasa bisa meningkatkan nilai intelektualitas penggunanya. Mungkin saya perlu menyegarkan ingatan kita semua. Silakan cek media sosial Anda, akan ada saat di mana Anda terhipnotis dengan kata-kata. Ada yang menyampaikan isi kepala, ada yang mengkritisi sebuah fenomena, ada yang menyampaikan norma, atau ada yang sekadar berbelanja. Nah, mengisi kolom komentar, itu tanda bahwa Anda tertarik kepadanya, atau bahkan ingin membelinya. Karena apa? Karena kalimat persuasif yang digunakan berhasil mencuri perhatian Anda. Jawabannya adalah bahasa Indonesia. Bagaimana cara mempengaruhi konsumen untuk mau berbelanja? Bahasa Indonesia. Bagaimana caranya menyampaikan pendapat Anda? Bahasa Indonesia. Bagaimana presiden menyemangati pejuang pada masanya? Bahasa Indonesia. Bagaimana seorang guru memotivasi siswanya untuk berbuat baik sepanjang masa? Bagaimana cara kita menarik perhatian lawan jenis kita? Bagaimana cara kita memprovokasi lingkungan kita agar memiliki kepedulian sosial yang sama? Bagaimana sih pengusaha menawarkan peluang usahanya? Bagaimana menyampaikan cinta dan kasih kepada kedua orang tua? Bagaimana guru menyampaikan mata pelajarannya? Bagaimana cara pengemis menyampaikan kelaparannya? Bahkan, bagaimana cara saya bisa menyadarkan Anda? Semua guru menyampaikan mata pelajarannya seperti kimia, fisika, bahkan olahraga menggunakan bahasa Indonesia. Dan berdoa kepada Sang Pencipta, kita menyusun kata-kata sedemikian rupa. Nilai intelektualitas seseorang dinilai dari caranya menggunakan bahasa. Saya bangga berbahasa Indonesia.